Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sharing-sharing berbagi apa yang kita ketahui. Tidak perlu mencari apa yang belum kita tahu. Karena apabila sudah tahu, maka tidak perlu mencari. Contoh akan mencari entry-nya B pada payernya euro. Pada H1 nampak belum ada setup reversal. Apabila ada reversal akan berlaku retest. Selanjutnya baru mencari entry, boleh pada entry-nya MHV, boleh pada entry-nya setelah membuat candle arah. Jangan merubah metode apa yang sudah dipelajari. Ini contoh mudah untuk mencari entry ataupun titik entry. Pastikan adanya signal. Selanjutnya akan membentuk setup structure di mana boleh entry. Ini untuk payernya euro. Apabila ingin melakukan entry B, maka tetap menunggu setup. Apabila belum terbentuk, maka masih berlaku untuk menunggu. Jadi boleh berikan tanda pada harga close minggu lalu. Nah, ini cara untuk mempermudah. Selanjutnya bisa cek pada payer yang lain. Contoh ingin mencari setupnya gold, yang mana ini masuk kategori logam. Nah, untuk payernya gold, H1 sudah membuat reversal. Apabila ada reversal, pastinya akan di retest, baru nanti mencari entry. Jika dilihat pada H4, di H4 belum ada reversal, entry wajib menunggu dengan sabar. Inilah tingkat ujian di mana kita menggunakan metode BBMA dengan konsisten. Nah, ini untuk goal besok pagi. Kita akan mencari B, akan tetapi menunggu setupnya lengkap. Jadi jangan samakan semua setup ini apabila tidak kita cek satu persatu, karena mempunyai titik yang berbeda. Kita akan coba cek pada payernya BTC. Nah, ini kripto, adakah kesamaan yang kita pelajari pada payer yang lain? Nah, di sini nampak ini akan menjadi pembelajaran yang baku. Adakah kesamaan atau akurasi? Nah, contoh di sini nampak adanya ekstrim. Ekstrim akan take profit. Apabila nggak di take profit, maka bisa diambil kembali ke bawah, bisa membuat setup MHV ataupun double ekstrim. Bisa dipadukan dengan entry-nya H1. H1 bisa memakan 7 sampai 8 candle. Maknanya 7 jam sampai 8 jam. Nah, ini ada kesamaan di sini. Penurunan pun berlaku sama, bisa 7 sampai 8 candle. Maka berlaku sama. Kenaikan di atas mid BB bisa 3 candle, penurunan pun juga bisa 3 candle. Nah, ini banyak kesamaan. Jadi kita bisa gunakan dengan konsisten. Nah, di sini apabila kita melihat pada strukturnya BBMA, ini juga masuk kategori struktur lengkap BBMA, yang mana ada ekstrim, TPW, MHV, candlestick arah, re-entry, momentum, re-entry, dan mencoba membuat candlestick momentum yang baru. Nah, ini berlaku pada H1. Selanjutnya bisa sinkronkan apa yang berlaku pada H4. Nah, inilah fungsi dari 3 multi time frame, yang mana kita bisa mengambil acuan H1 sebagai time frame ketiga, H4 time frame kedua, daily time frame ke-1.
Di sini nampak pula terjadinya ekstrim, yang mana ekstrim wajib take profit, apabila tidak di take profit akan diambil kembali. Nah, ini contoh-contoh yang mudah kita pelajari. Tinggal mendetailkan di mana boleh entry dan tidak boleh entry. Entry pada H4 bisa memakan waktu 3 candle ataupun 12 jam. Begitu pula dengan penurunan. Selanjutnya, kenaikan bisa kembali pada candlestick arah. Apabila candlestick arah, maka akan berlaku re-entry. Nah, ini apabila sudah sinkron, maka kita bisa menggunakan dengan konsisten, di mana boleh entry dan tidak boleh entry. Tidak perlu merubah apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ini contoh-contoh mudah apabila ingin mempelajari BBMA, bisa mengambil satu arah. Yang satu arah untuk kembali mempelajari di mana akan kembalinya boleh entry. Trading ini pilihan, bisa mengambil dari bawah, bisa mengambil dari atas. Ini selera. Yang pasti wajib bisa menentukan di mana take profitnya. Nggak perlu entry buru-buru ataupun entry iseng, apalagi bersaing. Entry ikuti apa yang menjadi kehendak hati, yakini setupnya, yakin entry, dan tidak mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun. Ini salah satu cara bahwa trading kita ini benar gitu. Apabila ingin melakukan cut loss, maka cut losslah pada tempatnya. Apabila dirasa salah boleh cut loss, dirasa salah boleh pasang stop loss. Jangan merubah sebentar-sebentar karena tidak pas, hanya meleset sedikit langsung berubah metode. Jadi kembangkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari, selanjutnya seberapa hasilnya, seberapa akurasinya. Nah, ini yang wajib didetailkan. Nanti ada yang memberikan contoh yang lain, kita terpengaruh. Ada entry-nya teman ataupun lihat orang lain entry, langsung terpengaruh. Kita entry B, ada yang entry sell, langsung tutup entry sell, ternyata malah benar ke atas. Nah, ini nanti akan menjadi kekecewaan. Jadi tentukan pada pairnya terlebih dahulu. Apabila belum ada setup, maka tidak perlu mencari entry. Nah, ini untuk BTC sudah jalan. Untuk gold seperti apa sudah bisa dilihat, euro seperti apa sudah bisa dilihat. Yang mana belum boleh entry, maka kita wajib menunggu. Kita akan ambil contoh pair lainnya, boleh pada pound sterling USD. Nah, apakah sudah boleh entry atau belum? Nah, apabila dilihat di sini belum boleh entry, maka kita wajib menunggu adanya setup. Kita akan cek pada H1. Nah, di H1 ini ada apa? Ini didetailkan terlebih dahulu. Apabila mencari B belum ada setup, hendaknya tidak mencari entry-nya B. Kita akan menunggu setup ini terbentuk. Dimana nanti apabila sudah terbentuk struktur lengkap, maka kita boleh mencari entry-nya B gitu. Nah, ini kesabaran kita yang diuji. Maka mencari entry, menunggu signal, setup, struktur, maka lengkap boleh entry. Yang mungkin salah paham akan mudah gitu. Saya memberikan signal contoh buy. Nah, yang nggak paham dikira saya sudah entry buy, padahal saya masih menunggu gitu. Belum tentu open market langsung entry buy. Bisa 1 jam sampai 4 jam, mungkin bisa sampai 8 jam itu menunggunya itu. Dimana
ada setup struktur, maka kita akan entry. Benar, saya misalkan mencari B, akan tetapi lihat tempatnya ataupun setupnya terlebih dahulu. Apabila belum ada setup lengkap, maka kita akan menunggu. Jadi jangan langsung dapat signal ataupun arahan mencari B langsung di entry B, itu jangan. Pastikan setupnya minimal yang saya setup adalah H1 H4. Ini cara saya entry. Apabila entry di time frame kecil ini saya menggunakan apabila time frame besarnya sudah menjadi lengkap, maka yang time frame kecil ini akan mengikut time frame besar. Nah, ini cara saya entry menunggu setup. Apabila 1 jam 2 jam belum bisa masuk, saya akan menunggu setupnya H4. Bisa open market Eropa ataupun menunggu malam sesi US gitu ya. Nah, ini kesabaran dimana kita akan mengambil entry. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Apabila ingin mencari entry, sabar menunggu, pastikan dengan setupnya sendiri. Jadi kita apabila ragu bisa diskusi kira-kira akan entry di mana, apakah setup itu sudah lengkap atau belum. Jadi tidak perlu buru-buru, tetap hati-hati, jaga margin. Nah, ini salah satu konsisten yang mana BBMA mewajibkan triple S. Nah, apabila mencari B, hendaknya menunggu signal B. Nah, kurang lebihnya seperti itu cara-cara saya mengambil entry ataupun cara saya setup ini mengambil entry-entrynya H1 dan H4. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan dan bisa dijadikan bahan perbandingan. Terima kasih.